Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Pagi ini kita kembali berjumpa di acara doa pagi. Mari satukan hati untuk menyembah dan memujikan nama Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengumpulkan kembali dalam doa pagi ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas segala yang Kau berikan Bapa. Dan kami bersyukur bahwa Engkau selalu menyertai kami di sepanjang hidup kami ya Bapa. Di sepanjang hari-hari kami. Kami percaya Bapa bahwa penyertaan-Mu sungguh sempurna. Bapa, dalam doa pagi ini Bapa, urapi dan sertailah kami Bapa, sehingga acara ini dapat berjalan lancar Bapa dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa atas segalanya ini ya Bapa. Kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu yang terkasih, melalui putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Raja kami yang bertahta di kerajaan surga. Haleluya, amin. Bapa, kami rindu untuk selalu berada di dekat-Mu. Kami haus akan Engkau ya Bapa, karena Engkau adalah satu-satunya alasan kami hidup ya Bapa. Mari kita naikkan pujian ini. Engkau alasan kami hidup. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita mulai dari awal ya Bapak. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidup, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Yesus, Bapak, jangan pernah Engkau lepaskan kami ya Bapak. Kami tahu Bapak, kami harus bersandar padamu Bapak. Tuhan, jangan tinggalkan kami, karena Engkau adalah alasan kami untuk hidup ya Bapak. Terima kasih. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan
kedatangan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. 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 Haleluya, haleluya. Engkau maha besar, Engkau maha kudus, Engkau yang bertahta. Kami muliakan, kami tinggikan, kami bersyukur atas semua anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu, mari sejenak kita merenungkan dan berdoa secara pribadi ya Bapak. Nyatakan semua keluh kesah dan semua beban yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian. Kami percaya Tuhan, semua pengharapan adalah di tangan-Mu ya Bapak. Dan kami tahu Pak, Engkau adalah jawaban dari setiap apa yang kami inginkan. Engkau adalah Bapa yang sungguh baik, bahkan teramat baik. Mari kita naikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini ya Bapak. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita kembali di awal. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Naikkan syukur Bapak, betapa kami sangat berterima kasih Bapak atas semua berkat dan anugerah yang Engkau berikan Bapak, yang tak ada habis-habisnya Bapak, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku ya Bapa. naikkan syukurku. Kami selalu berterima kasih atas semua Engkau yang Engkau berikan ya Bapa. Sungguh ajaib dan berkasanya Engkau Bapa. Kasih dan rahmat-Mu yang tidak ada berkesudahan. Dan kami percaya Bapa, apa yang Engkau berikan adalah sungguh sempurna, baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau. Amin Bapak. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu ya Bapa. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, ada istilah kronis. Kalau penyakit sudah kronis itu sudah parah, menetap. Bagaimana kalau itu terjadi pada kedagingan kita? Wah, bahaya sekali. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada setiap kami pagi hari ini. Tegur setiap kami, ingatkan agar keadaan kami semakin hari semakin baik, agar hati kami tidak semakin keras, agar kami tidak semakin keras kepala. Mumpung masih ada waktu, penuhi pagi ini dengan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk doa pagi ini. Biarlah pagi ini menyadarkan banyak jiwa
Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, istilah kronis itu artinya menetap atau berkepanjangan dan sulit disembuhkan. Jadi suatu keadaan yang sudah parah, saudara. Nah, kedagingan kronis berarti seseorang itu sudah hidup terikat dengan pola dosa, pola kedagingannya, yang diulang-ulang terus sehingga menjadi gaya hidup. Jadi bukan cuma aku jatuh dalam dosa, bukan. Sudah biasa hidup dalam dosa. Saya bacakan Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ya, saudara. Perbuatan daging telah nyata, yaitu, nah ini, 1. Percabulan, 2. Kecemaran, 3. Hawa nafsu, 4. Penyembahan berhala, 5. Sihir, okultisme dan sebagainya itu. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Kalau perbuatan daging ini dibiarkan lama-lama menjadi kebiasaan, itu lama-lama menjadi kronis, ya. Hati bisa menjadi tumpul terhadap Roh Kudus. Sudah tidak bisa mendengar teguran lagi. Nah, mari kita periksa diri kita sendiri. Tanda-tanda kedagingan kronis ini gini, saudara. Sudah nggak peka dosa lagi, hatinya menjadi kebal. Nggak apa-apalah, gitu. Ya normal lah, manusia biasa. Jelas-jelas perbuatannya melanggar kehendak Tuhan, apalagi melanggar hukum dunia. Tapi masih mencari pembenaran. Gak apa-apalah. Nah itu sudah gak peka lagi terhadap dosa. Hatinya sudah mulai membeku. Menganggap dosa hal yang biasa, mulai kompromi. Ya, makanya aktivitas rohaninya ya garing. Gak ada kuasa Tuhan. Tidak ada hubungan dengan Tuhan, hanya melakukan kegiatan agamawi saja. Ya. Dan yang lebih parah lagi, ia suka menyalahkan orang lain. Tapi dirinya sendiri tidak mau bertobat. Suka menyalahkan orang lain. Ya, dirinya sendiri jelas salah, tidak merasa bahkan. Ini benar-benar kronis, kedagingannya. Terus pura-pura rohani, tapi hidupnya dikuasai oleh iri hati, menyalah-nyalahkan orang, memfitnah, dari mulutnya keluar fitnahan. Jadi dari mulut ini bukan keluar berkat, keluar fitnah. Dan liciknya lagi memfitnah itu dengan segala cara. Ya, termasuk dengan nangis-nangis memfitnah orang. Bayangkan, saudara. Kalau sudah kronis itu sudah nggak merasa juga. Nah ini bahaya kalau tidak segera disembuhkan. Ya, pura-pura rohani, tapi merasa benar-benar rohani. Nah kan susah jadinya. Kedagingan ini kronis yang begini ini. Sangat berbahaya. Kenapa? Karena bukan hanya kebiasaan. Roma 8 ayat 13. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi, kedagingan yang kronis ini membawa kepada kebinasaan. Ya. Yang jelas persekutuan dengan Allah putus. Kalau seseorang kronis banget tidak mau bertobat. Ya. Dan ia membuka pintu bagi kuasa kegelapan untuk masuk. Setan senang banget itu masuk kepada orang yang kedagingannya kronis. Sebab gampang dikuasai. Dan biasanya itu merusak relasi. Relasi dalam keluarga. Bahkan relasi dalam pelayanan pasti rusak.
Dalam keluarga saja, dia bisa ngakalin saudaranya sendiri. Ya, merugikan saudaranya sendiri. Warisan harusnya dibagi, tidak dibagi. Mau menang sendiri. Ya, ngakalin saudaranya sendiri. Bahkan bisa tuntut-menuntut secara hukum, rebutan warisan. Bisa. Ya. Kalau di dalam pelayanan, ya pelayanan hancur, berantakan. Kalau ada dia, gitu. Nah, ini seperti Fir'aun yang dikeraskan hatinya. Kedagingannya sudah kronis. Bayangkan, Fir'aun diberi tulah, dia ketakutan, akhirnya menyerah. Tapi rupanya besoknya langsung mulai lagi. Ternyata menyerahnya dia itu palsu. Keras hatinya. Kedagingannya sudah kronis. Ya. Jangan-jangan ada di antara saudara yang kedagingannya kronis, tapi merasa rohani. Nah, ini bahaya sekali nih. Jadi bagaimana supaya bisa sembuh dari kedagingan yang kronis ini? Kita harus menyerahkan diri pada Tuhan. Jangan segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Ya, di Galatia 5 ayat 24 disebutkan begini, mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Harus menyalibkan dan harus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Harus menghasilkan buah roh. Jadi pertobatan sejati bukan hanya minta ampun atau minta maaf, tetapi berbalik arah. Ya, daging kalau sudah kronis itu sudah kebal, imun. Dan harus disiplin rohani. Dari pagi disiplin, bangun pagi, berdoa, baca firman, dengarkan renungan seperti ini. Ya. Memiliki persekutuan yang sehat dengan orang-orang yang sehat jiwanya, yang haus dan lapar akan kebenaran, mengaku bersalah, mengaku berdosa, berhenti dari cara pikirnya yang lama. Ya, harus ada di lingkungan rohani yang sehat, jangan hidup sendiri. Perlu komunitas yang bisa menegur dan menolong. Nah, begitu. Kalau masih sempat, kalau masih ada waktu. Kedagingan kronis ini seperti penyakit diabetes rohani. Kalau dibiarkan, perlahan-lahan akan merusak seluruh tubuh. Tidak terasa sakit awalnya memang, tapi lama-lama fatal. Ya, satu-satunya jalan adalah disiplin rohani ketat. Menyalipkan kedagingan kita. Ya, sulit, Pak. Iya, tapi kabar baiknya disampaikan oleh firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kalau kita benar-benar ingin, pasti bisa. Jadi anggap saja kita ini memang ciptaan baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu. Tuhan sanggup memutuskan segala ikatan, kedagingan, bahkan yang kronis sekalipun. Asal kita mau bertobat sungguh-sungguh, mau disiplin, mau bayar harga. Ya. Jadi kedagingan kronis ini hanya bisa dikalahkan bila kita benar-benar hidup di bawah salib. Berhenti berbuat dosa. Dan mau dipimpin. Dan terutama disiplin rohani setiap hari. Seperti orang yang sakit diabetes di terapi. Harus disiplin makannya. Setiap hari, apakah kita mau? Mari kita bertanya kepada diri sendiri. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami benar-benar diberkati oleh Rema di pagi hari ini. Biarlah kami belajar dari pesan renungan pagi ini bahwa kami harus berjaga-jaga, berhati-hati, dan tidak menderita kedagingan lagi. Disiplin rohani. Terima kasih, kami ucap syukur untuk GMM Gereja Mula-Mula. Gereja milik Tuhan.
Juga kami mengucap syukur menjadi bagian dalam GMM ini. Bagian dalam pekerjaan Tuhan. Seluruh jemaat juga, semuanya. Kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.